편지에는 거짓으로 지어야 했단 말입니까? 저는 이 땅의 어떤 지옥이라도 죽지 않고 살아내겠다는 다짐만으로 여기까지 왔습니다. Cerita dimulai ketika seorang pria dengan sedih mencuci noda darah yang bersimbah di jalanan. Dia adalah Lo Hee-wan, pembelot Korea Utara yang bermigrasi ke Tiongkok setelah mengalami kejadian tragis. Dia mempertaruhkan segalanya untuk pergi ke Belgia dengan bantuan seorang broker. Setibanya di Belgia, Lo Hee-wan menunjukkan secarik kertas berisi alamat pada broker, dan bertanya bagaimana cara pergi menuju tempat itu. Broker tersebut mengantarkannya dengan imbalan $40. Dan dia meminta Ki-wan untuk menghubunginya lagi jika ingin ke Tiongkok. Tempat yang dikunjungi Ki-wan adalah kantor imigrasi. Dia ingin mendapatkan status pengungsi yang akan memberinya hak untuk tinggal dan bekerja di Belgia. Dengan bantuan penerjemah, Ki-wan melakukan proses registrasi, tapi latar belakangnya yang tidak jelas dan paspor palsu yang dimilikinya menjadi hambatan. Setelah membelot dari Korea Utara pada tahun 2019 dan bermigrasi ke Tiongkok, Ki-wan dan ibunya harus bertahan hidup di balik bayang-bayang. Karena Tiongkok tidak menerima pembelot dari Korea Utara, keadaan mereka sangat memprihatinkan, dan itu semakin buruk ketika Ki-wan terlibat perkelahian di tempat kerjanya, yang kemudian mengundang aparat setempat. Jika tertangkap, dia akan dideportasi ke Korea Utara dan dihukum mati. Oleh sebab itu, Ki-wan harus bersembunyi untuk sementara waktu dan membiarkan ibunya bekerja sendirian. Ki-wan merasa sangat bersalah, tapi ibunya berkata bahwa dia berkelahi untuk menyelamatkan seseorang dan sang ibu merasa bangga kepadanya. Kembali ke masa sekarang, petugas imigrasi mengira bahwa Ki-wan adalah etnis Korea dari Tiongkok yang berpura-pura menjadi pembelot Korea Utara untuk mendapatkan tunjangan pengungsi. Karena itu, Ki-wan harus melakukan proses wawancara kedua, yang paling cepat akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan, dan dia harus bertahan sampai saat itu. Sebuah brosur membawa Ki-wan menuju penginapan murah, namun dia kesulitan beradaptasi saat melihat sepasang kekasih bercinta di tempat tidurnya. Dia pergi dan menginap di toilet umum sambil menahan dinginnya udara malam, dan perjuangannya untuk bertahan hidup baru saja dimulai. Meskipun Ki-wan punya sejumlah uang, dia tidak mau menggunakannya karena suatu alasan. Memungut sisa makanan dari tempat sampah menjadi solusi yang terpikirkan olehnya, tapi akhirnya itu berdampak buruk pada kesehatannya. Secerkah harapan muncul ketika Ki-wan melihat gelandangan menukar botol kaca dengan sejumlah uang di minimarket. Ki-wan menirunya, dia mulai mencari botol bekas, membeli makanan murah, dan tidur di toilet umum. Begitulah bagaimana dia berjuang untuk bertahan hidup. Masalah muncul ketika toilet umum yang biasa digunakan Ki-wan rusak dan dia tidak punya tempat lain untuk melindungi dirinya dari udara malam. Rintangannya semakin sulit ketika dia tidak sengaja menepati lokasi hangat milik sekelompok warga lokal, yang kemudian memukukinya dan membuang sepatunya ke sungai. Ketika Ki-wan berusaha mengambil sepatunya, dia terjatuh dan sekujur tubuhnya basah kuyup. Di tempat laundry, Ki-wan mengingat kembali kejadian masa lalu, saat sekelompok polisi mencari keberadaannya dengan mendatangi ibunya di kedai tempatnya bekerja. Paman Ki-wan yang melihat kejadian ini berusaha mengelabui para polisi, berkata bahwa kakaknya tidak berkaitan dengan orang yang mereka cari. Namun di saat yang sama Ki-wan menjemput ibunya ke tempat kerja, polisi yang melihatnya langsung bertindak, memaksa Ki-wan dan ibunya kabur sementara pamannya ikut mengejarnya. Naasnya, di tengah pelaran itu ibu Ki-wan tertabrak, tubuhnya tersangkut dan lukanya sangat parah. Dengan sisa kesadarannya, dia meminta putranya untuk pergi dan terus bertahan hidup. Ki-wan tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan keselamatan ibunya pada sang paman, dan dia terpaksa melanjutkan pelariannya, tepat ketika ibunya menghembuskan nafas terakhir. Ki-wan pingsan dan tubuhnya tergeletak di tempat laundry. Seorang wanita memungut dompetnya yang berisi uang dolar dan mencurinya. Ki-wan melaporkannya ke polisi yang kesulitan memahami bahasanya. Walau begitu, mereka berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV. Tampaknya pelaku adalah etnis Korea yang sudah lama tinggal di Belgia. Ki-wan langsung menginterogasinya, bertanya apa yang dia lakukan pada dompetnya. Dia dengan tegas menjelaskan bahwa dompet itu satu-satunya peninggalan dari ibunya dan uang yang dia curi adalah hasil dari menjual jasad ibunya. Ki-wan mendapatkan dompet dan uang itu dari pamannya setelah kecelakaan tragis yang menimpa ibunya. Pada malam itu paman Ki-wan terpaksa menjual jasad kakaknya pada pihak rumah sakit secara ilegal. Itu adalah permintaan ibu Ki-wan yang ingin memberikan dukungan terakhir terhadap putranya.
Ki-wan yang terkejut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menyayat tangannya sendiri. Tapi aksi itu digagalkan oleh sang paman yang memintanya untuk terus hidup, agar pengorbanan kakaknya tidak sia-sia. Saat membersihkan noda darah ibunya di lokasi kecelakaan, Ki-wan berjanji pada dirinya sendiri untuk terus bertahan hidup, seperti apa yang diharapkan ibunya. Setelah apa yang terjadi, pencuri yang bernama Mari itu berjanji akan mengembalikan dompet dan uang milik Ki-wan. Tapi sebelum itu dia ingin Ki-wan menjelaskan pada polisi bahwa dia hanya mencuri $30 agar hukumannya tidak berat. Mari punya catatan kriminal, dan dia akan dipenjara jika kedapatan mencuri uang lebih dari $500. Karena mendapatkan dompet ibunya lebih penting, Ki-wan menuruti kemauannya dan Mari dibebaskan setelah Ki-wan memberikan pernyataan palsu pada polisi. Ayah Mari muncul di kantor polisi berusaha menebus kesalahan putrinya tapi Mari menolak dan hubungannya dengan sang ayah terlihat sangat tidak baik. Mari membawa Ki-wan pergi ke sebuah tempat dan memintanya untuk menunggu selagi dia menemui pemasok obat terlarang. Mari adalah pecandu dan dia berhutang kepadanya, sebab itulah dia mencuri uang Ki-wan untuk melunasinya. Terjadi kekerasan yang membuat Mari terluka dan akhirnya berjanji akan mengembalikan dompet itu jika Mari mau bekerja untuknya. Mari setuju tapi Ki-wan yang gelisah menerobos masuk ke markas dan membuat kekacauan. Dia hampir mati tapi Mari memohon ampun atas nyawanya dan membawa Ki-wan pergi ke rumahnya. Mari menasehati Ki-wan untuk menahan emosinya, lalu ia bercerita tentang ibunya yang juga meninggal sekitar 3 tahun lalu. Mari memahami perasaan Ki-wan, dan karena itu dia berjanji akan mengembalikan dompet ibunya. Mari menawarkan diri untuk membantu Ki-wan mencari pekerjaan. Ayahnya bekerja di agen tenaga kerja dan dia yakin mendapat rekomendasi darinya. Setelah memberikan pakaian, mantel dan sepatu untuk Ki-wan, Mari tersipu malu menyadari bahwa pria itu sangat mempesona saat menjaga penampilannya. Sebelum pergi Ki-wan menasihati Mari untuk menjauhi pria yang tega melukainya, dan berkata bahwa sikap buruk itu tidak akan berubah. Terakhir dia meminta Mari untuk menempati janjinya, agen tenaga kerja bersedia membantu Ki-wan, tapi dia harus menggunakan identitas lain karena etis Korea Utara sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu dia akan diperkenalkan sebagai orang Korea Tionghoa yang lebih diterima. Ki-wan akan bekerja di pabrik pengolahan daging di bawah arahan seniornya sesama orang Korea bernama Sonju. Pada hari pertamanya, Ki-wan mendapat perlakuan tidak pantas dari pekerja lain tapi Sonju senantiasa membantunya, dan bahkan mengundangnya ke rumah untuk makan malam bersama. Ki-wan melihat Sonju mencuri daging dari tempat kerja dan bertanya, kenapa dia melakukan itu. Sonju menjelaskan bahwa upahnya tidak cukup untuk membiayai kehidupannya, dan dia punya keluarga di Tiongkok yang harus dinafkahi. Melihat foto anak Sonju yang botak, Ki-wan berkata bahwa dia terlihat nakal dan cocok menjadi jenderal. Sonju menjelaskan bahwa dia perempuan, dan kepalanya botak karena dia melakukan operasi. Proses pengobatannya akan segera berakhir dan mulai tahun depan dia akan masuk sekolah. Ki-wan meminta maaf dan mendoakan yang terbaik untuknya. Sementara Ki-wan bekerja, Mari berusaha menepati janjinya. Ser mengelola tempat judi yang memanfaatkan cabang olahraga menembak di mana para pengunjung bisa membuat taruhan. Mari datang sebagai peserta lomba dan ternyata dia adalah mantan atlet tembak nasional Belgia. Sebelum pertandingan dimulai, Mari teringat kenangan masa lalu saat ibunya dimakamkan. Dia terlambat mengetahui bahwa ibunya meninggal karena etanasia, sebuah tindakan untuk menghilangkan penderitaan seseorang dengan mengakhiri hidupnya. Mari baru mengetahuinya setelah pulang dari masa pelatihannya dan merasa sangat kecewa kepada ayahnya yang menutupi masalah ini. Tangan Mari terus gemetar menjelang waktu pertandingannya. Ser yang menyadari ini memaksa dia menggunakan semacam obat yang akan membuatnya rileks. Setelah memenangkan pertandingan itu, Mari akhirnya bisa mengembalikan dompet Ki-wan. Mereka bertemu dan Ki-wan mengundangnya untuk makan di rumah. Walaupun makanannya sederhana, Mari sangat menikmati itu. Ketika pemilik penginapan membagikan teh gratis, Ki-wan menahan Mari yang hendak pergi. Karena pemilik penginapan akan marah kepadanya jika kedapatan membawa tamu, keduanya bersembunyi di balik pintu dan hampir berpelukan. Waktu berlalu dan wawancara yang dinantikan Ki-wan akhirnya tiba. Ki-wan harus membuktikan bahwa dirinya warga Korea Utara asli. Jika ingin mendapatkan status pengungsi di Belgia, melalui fotonya bersama sang ibu, Ki-wan bercerita bahwa ibunya pernah dikirim sebagai delegasi ke ibu kota Korea Utara dalam perayaan Hari Buruh dan dia mengambil foto itu saat ikut pergi bersamanya. Foto tersebut menjadi satu-satunya bukti yang dimiliki Ki-wan, tapi jika pengadilan menolak, dia terpaksa harus dipulangkan ke Tiongkok. Di tempat kerja, Ki-wan bertanya pada Sonju bagaimana dia bisa yakin dia berasal dari Korea Utara padahal dia dikenalkan sebagai warga Korea Tionghoa. Sonju berkata bahwa cara Ki-wan berbicara dan menyapa orang sudah cukup untuk menjelaskannya. Ki-wan meminta Sonju untuk bersaksi di pengadilan dan membuktikan bahwa dia berasal dari Korea Utara.
Sonju bersedia dan Ki-wan sangat bahagia mendengarnya. Ki-wan membeli ikan di pasar untuk diberikan kepada Sonju sebagai bentuk terima kasih, tapi dia terlibat masalah dengan dua pemabuk lokal yang mulai menyerangnya. Pemabuk itu terluka karena ulahnya sendiri, tapi orang-orang di sekitar salah paham dan mulai menyalahkannya. Dia akhirnya ditangkap polisi dan terancam akan dideportasi ke tempat asalnya. Mari yang mengetahui kejadian ini berusaha membaskannya, tapi dia harus membayar uang jaminan. Beruntung ayah Mari mau membantunya, dan Ki-wan akhirnya bebas. Ayah Mari memberikan kontak pengacara pada Ki-wan dan berkata bahwa orang itu bisa membantunya mendapatkan status pengungsi. Sebagai imbalannya dia meminta Ki-wan untuk tidak menemui putrinya lagi. Pada hari persidangan Ki-wan berjuang untuk mendapatkan haknya dengan bantuan pengacara yang dikenalkan ayah Mari. Namun pihak imigrasi menolak permintaannya karena kekurangan bukti. Cerita Ki-wan mengenai transaksi jasad ibunya di rumah sakit tidak bisa dikonfirmasi dan foto yang dia ambil di ibu kota Korea Utara tidak bisa membuktikan bahwa dia berasal dari negara tersebut. Selain itu, fakta bahwa Ki-wan menggunakan identitas orang Tionghoa untuk bekerja membuat pihak imigrasi semakin tidak mempercayainya. Mengejutkannya, Sonju yang sudah berjanji akan bersaksi di pengadilan justru mengkhianatinya, berkata bahwa Ki-wan adalah orang Tionghoa yang berusaha mendapatkan tunjangan pengungsi dengan berpura-pura menjadi pempelot Korea Utara. Ki-wan menatapnya dengan berkaca-kaca. Sonju adalah satu-satunya harapan, tapi dia merusak kepercayaannya. Ki-wan meninggalkan pekerjaannya di pabrik dan mulai bekerja di sebuah restoran. Ketika Ki-wan datang ke rumah Mari, dia diusir karena wanita itu sedang menghadapi Ser yang memintanya untuk datang ke perlombaan baru. Mari tidak bisa menolak atau pergi melarikan diri karena dia punya utang kepada Ser. Meski begitu dia tidak ingin terus bekerja untuknya. Mari tidak ingin melibatkan Ki-wan dengan masalahnya dan dia sangat menyesal telah mengusirnya dari rumah. Sebelum menghadiri sidang berikutnya, Ki-wan melanjutkan hari-harinya sambil bekerja. Sonju dengan segala penyesalannya datang menemui Ki-wan untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia terpaksa mengkhianatinya. Pabrik akan ditutup jika kedapatan membawa pekerja dengan dokumen palsu. Oleh sebab itu orang yang memberi pekerjaan pada Ki-wan terpaksa menjebaknya dengan membuat pernyataan bahwa dia memang orang Korea Tionghoa sebagaimana yang tercantum dalam dokumen palsunya. Sonju diancam akan dipecat jika dia memihak Ki-wan karena masih punya banyak tanggungan keluarga. Dia terpaksa mengkhianatinya. Namun setelah masa kontraknya habis, Sonju ternyata tetap dipecat dan dia harus kembali ke Tiongkok. Sonju ingin meminta maaf kepada Ki-wan karena mungkin dia tidak akan kembali ke Belgia. Tapi Ki-wan yang masih marah mengabaikannya. Sementara itu di tengah perlombaannya, Mari dengan sengaja membuat tembakannya meleset, berharap Ser akan kecewa dan tidak membutuhkannya lagi. Namun ternyata itu tidak berhasil dan malah memperburuk keadaan. Kabar bak datang dari pengacara yang mengatakan bahwa pembelot Korea Utara dari Inggris siap mendukung Ki-wan. Mereka akan menyerahkan pernyataan dan menghadiri persidangan Ki-wan berikutnya. Karena pengacara berteman dengan ayah Mari, dia mendapat undangan upacara peringatan kematian ibunya Mari. Ki-wan yang melihat undangan tersebut berinisiatif untuk hadir dan membantu proses persiapannya. Mari dengan emosinya yang tidak stabil datang ke upacara peringatan ibunya. Dia membuat kekacauan sambil menyalahkan ayahnya. Ayah Mari berkata bahwa dia melakukan semua ini karena merasa bersalah pada mendiang istrinya. Kepergian sang ibu membuat Mari sangat terpukul dan sejak saat itulah dia mulai mengenal obat terlarang untuk menutupi rasa sakitnya. Mari mulai mengamuk sambil memegang pecahan piring di tangannya dan siap melukai dirinya sendiri. Untung Ki-wan segera bertindak untuk menghentikannya. Mari menghabiskan sisa harinya mengurung diri di rumah sambil mengonsumsi obat terlarang bersama temannya. Ki-wan yang mengetahui kejadian ini melakukan segala cara untuk menghentikannya. Tapi Mari tidak mau mendengar. Tidak punya pilihan lain, Ki-wan mengambil semua obat itu dan memakannya sendiri. Sampai akhirnya dia tumbang. Mari dengan sisa kesadarannya mulai panik dan segera mencari obat penawar untuknya. Beruntung Ki-wan masih bisa diselamatkan dan Mari merasa sangat lega. Dia juga meminta maaf kepadanya karena mengusirnya pada malam itu. Ki-wan menjelaskan bahwa Mari terlihat kasar, tapi dia percaya Mari bukan orang jahat dan punya alasan di balik tindakannya. Ki-wan menegaskan bahwa dia akan melakukan hal yang sama jika Mari menggunakan obat terlarang lagi dan dia akan terus menyelamatkannya jika Mari berusaha menghancurkan hidupnya lagi. Kalimat tersebut mewakili perasaan Ki-wan untuk Mari dan sejak saat itu mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama sampai akhirnya hubungan romantis di antara mereka mulai berkembang.
Kiwan bercerita pada Mari tentang bagaimana dia merasa sangat menyesal setelah terlibat perkelahian yang pada akhirnya membuat keluarganya diburu polisi, dan ibunya meninggal dalam upaya pelarian. Kiwan merasa bahwa dia tidak pantas untuk bahagia. Mari berkata bahwa dia juga merasakan hal yang sama, tapi masalahnya dia sudah mendapatkan kebahagiaan itu setelah bertemu Kiwan, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mensyukurinya. Pada hari persidangan terakhir, Mari membantu kekasihnya berdandan sebaik mungkin, dan dia terus menciumnya. Di tengah kebahagiaan itu, Kiwan mendapat kiriman dari Sonju yang ternyata sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya. Dia mengunjungi kantor surat kabar di Tiongkok dan meminta koran yang terbit pada musim dingin tahun lalu. Di salah satu surat kabar ada sebuah artikel tentang ibu Kiwan, pembelot Korea Utara yang meninggal karena kecelakaan. Sonju menjelaskan bahwa artikel itu ditemukan oleh anaknya yang botak yang baru bisa membaca. Dia tahu artikel itu bisa membantu Kiwan di persidangan dan segera mengirimnya ke Belgia. Di akhir suratnya, Sonju berkata bahwa dia tidak meminta Kiwan untuk memaafkannya dan hanya berharap dia bisa hidup bangga dengan namanya sendiri. Perkataan itu mengingatkan Kiwan pada ibunya yang juga pernah mengatakan hal yang sama kepadanya. Motivasi itulah yang mendorong Kiwan untuk memperjuangkan haknya sampai sejauh ini agar dia bisa melanjutkan hidup dan tinggal di Belgia dengan nama pemberian orang tuanya. Sesaat sebelum persidangan dimulai, Mari mendapat panggilan dari Sir yang memintanya untuk datang ke markas. Tindakannya pada perlombaan terakhir menimbulkan kerugian yang sangat besar. Mari tidak bisa menolak karena Sir mengancam akan melenyapkan kekasihnya, jadi dia membuat alasan pada Kiwan untuk pergi di tengah persidangan. Kiwan mulai merasakan firasat buruk dan terus mengkhawatirkan kekasihnya. Di tempat persembunyian, Sir menghadapi rekan bisnisnya Gert yang ingin mengambil alih Mari sebagai imbalan atas utang Sir padanya. Sir yang muak dikendalikan oleh Gert memprotes dan membunuhnya. Anak buah Gert menembaknya, tapi geng Sir berhasil mengalahkan mereka semua. Sir berencana melarikan diri ke Amsterdam bersama Mari dan terus berpartisipasi dalam permainan taruhan sebagai duo. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi Mari, karena secara tidak langsung dia terlibat dalam kekacauan ini. Saat dia hampir kehilangan harapan, Kiwan datang menyelamatkannya setelah dia meninggalkan persidangan. Sir dan Kiwan berkelahi dan tepat ketika Sir akan menikamnya, Mari menembak tangannya. Dia ingin menembaknya hingga mati, tapi Kiwan menghentikannya. Kiwan dan Mari meninggalkan tempat itu sebelum anak buah Ger masuk dan membunuh Sir. Karena Mari terlibat dalam masalah ini, nyawanya juga ikut terancam. Setelah kabur ke tempat yang aman, Kiwan meminta Mari untuk pergi meninggalkan Belgia karena hanya itu satu-satunya cara agar dia bisa terlepas dari belenggu para mafia. Mari hanya ingin pergi jika Kiwan ikut bersamanya. Kiwan memang tidak punya hak untuk tinggal di Belgia, tapi dia juga tidak punya hak untuk pergi meninggalkan negara itu. Mari sangat merasa bersalah, berpikir bahwa dia telah menghancurkan kebahagiaan yang telah mereka dapatkan. Kiwan berkata waktu yang telah mereka lalui bersama tidak akan hilang meski ditelan oleh waktu. Mari mengungkapkan bahwa mencuri dompet Kiwan adalah hal terbaik yang pernah dia lakukan. Mari sangat putus asa, kehidupannya hancur setelah mengenal obat terlarang dan bergaul dengan para mafia. Karena dompet itu dia bisa bertemu dengan Kiwan yang memberinya alasan untuk bertahan dan memperbaiki dirinya. Mari ragu meninggalkan Belgia, apalagi sekarang dia jatuh cinta pada Kiwan. Namun Kiwan mendorongnya untuk pergi, mengetahui bahwa cinta mereka tidak akan mati hanya karena jarak yang memisahkan. Ayah Mari membantunya melarikan diri dan sebelum dia pergi mereka memperbaiki hubungan satu sama lain. Ayah Mari berkata bahwa Kiwan sepertinya orang yang baik dan dia meminta maaf kepada Mari karena terlambat menyadarinya. Untuk pertama kalinya Mari mengungkapkan bahwa dia tidak mau ibunya menderita, tapi dia juga ingin dia menghilang. Mari berpikir bahwa ibunya menyadari hal itu dan dia merasa sangat bersalah. Dalam kilas balik, ibu Mari yang sakit parah memohon pada suaminya untuk merelakannya pergi dan meminta dia merahasiakan hal ini dari putrinya agar dia tidak merasa bersalah. Di akhir pertemuan, Mari meminta maaf pada ayahnya karena telah menjauhinya selama ini. Kiwan terus meyakinkan Mari untuk pergi dan memintanya untuk menjaga diri dengan baik. Karena suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi dan akan pergi keliling dunia. Mungkin itu terdengar seperti harapan palsu. Tapi dengan harapan itulah kekuatan akan tumbuh dan membantu mereka terus melangkah. Aku mencintaimu, itulah yang dikatakan Mari sebelum dia meninggalkan Kiwan dan mereka akhirnya berpisah. 1 tahun kemudian Kiwan menepati sumpah yang dia buat kepada ibunya dan melakukan yang terbaik untuk terus bertahan hidup. Setelah Mari pergi, dia terus bekerja di restoran dan akhirnya mendapat status pengungsi di Belgia. Setelah melewati serangkaian sidang yang dia lewatkan sebelumnya, namun semua yang Kiwan perjuangkan itu akan hilang jika dia pergi dari Belgia. Pertemuannya dengan Mari membuat dia tersadar, apa yang dia inginkan bukan hak untuk tinggal di negara asing,
tapi hak kebebasan agar dia bisa pergi kemanapun. Oleh karena itu Kiwan siap mempertaruhkan segalanya untuk mengunjungi Mari, meski dia harus memulai kehidupan dari awal lagi. Cerita berakhir ketika Kiwan terbang ke Indonesia menemui Mari di Pulau Bali. Sepasang kekasih itu bersatu lagi seperti yang Kiwan janjikan waktu mungkin berlalu, tapi cinta mereka tetap sama dan mereka akan saling memiliki untuk menyelesaikan semua rintangan di masa yang akan datang. I love you more than words can say.